bibit-bibit yang ada di hadapan saya ini kita bisa lakukan pembuahan atau pemangkasan pembuahan pada usia 3,5 bulan sampai dengan 4 bulan. Ini usianya sudah 3 bulan. Usianya sudah 3 bulan dan 1 minggu lagi sudah siap pemangkasan pembuahan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini harus rajin dibuang, Kang. Ini kalau ada bakal tumbuhan gini kita buang. Hanya disisakan 1 daun aja. Pada cabang tersiernya kita hanya buat 1, 2, 3, 4, 5 cabangnya kita batasi, kita atur dengan baik. Pertama, tanaman jadi nggak kelihatan berantakan, Kang. Kemudian cabangnya lebih cepat besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Agro dan Sobat Lapak Bibit dimanapun berada. Bersama kami Ruslan dari Lapak Bibit. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana caranya tanam anggur lebih cepat berbuah. 3,5 bulan sampai dengan 4 bulan sudah kita bisa lakukan pemangkasan pembuahan. Nah, bibit-bibit yang ada di hadapan saya ini kita bisa lakukan pembuahan atau pemangkasan pembuahan pada usia 3,5 bulan sampai dengan 4 bulan. Pertama-tama caranya tentu kita pilih bibit-bibit yang memang mudah dibuahkan. Di sini ada lebih 40 jenis yang memang gampang untuk dibuahkan. Misalkan Jupiter, Ninel, Gospi, Dickson, Transfigurasi, Academy, Baikonur, dan lain-lain. Nah, pada kali ini kita akan contohkan jenis Esteki, Kang. Strada Samara Queen. Nah, ini usianya sudah 3 bulan. Usianya sudah 3 bulan. Dan 1 minggu lagi sudah siap pemangkasan pembuahan. Nah, bagaimana caranya? Caranya pertama-tama kita harus batasi cabang sekundernya. Jadi sekunder dari anggur ini maksimal 2 meter. Kemudian untuk tersiernya pun kita batasi, Kang. Jadi tersiernya ini hanya ada 5. Jadi nanti kita akan buahkan di 5 cabang tersier. Nah, jadi selama ini kendalanya kenapa kok lama sekali batangnya besar, ya kan? Karena cabang itu dibiarkan tumbuh tidak dibatasi, Kang. Misalnya ini, pada cabang primer tunas air harus kita buang. Nah, ini harus rajin dibuang, Kang. Ini kalau ada bakal tumbuhan gini kita buang. Hanya disisakan 1 daun aja. Kemudian pada cabang tersiernya kita hanya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 saja. Nah, ini kalau ada tumbuh seperti ini kita harus rajin Excel break. Jadi setiap ada yang tumbuh kita harus buang. Kemudian tunas air yang ada di cabang tersier ini kita sisakan 1 daun. Apabila ada tumbuhan baru kita buang juga. Fungsinya, Kang, disisakan 1 daun? Fungsinya disisakan 1 daun, pertama nutrisinya akan lebih banyak karena fotosintesisnya akan lebih banyak. Jadi kita nggak habiskan semuanya. Kemudian juga untuk menahan agar mata batnya tidak tumbuh. Karena nanti bat itu kita tumbuhkan kalau kita sudah selesai pemupukan generatifnya.
Nah ini seperti ini harus rajin dibuang Kang nih Kang. Nah ini harus dibuang. Yang seperti ini juga harus dibuang. Nah, jadi cabangnya kita batasi, kita atur dengan baik. Pertama, tanaman jadi nggak kelihatan berantakan, Kang. Kemudian cabangnya lebih cepat besarnya, karena kita fokuskan hanya pada cabang-cabang tertentu yang ingin kita buahkan. Untuk pemupukannya sendiri pada masa pertumbuhan atau vegetatif, pertama pupuk kohe kambingnya ada terus, kemudian kita berikan NPK setiap 2 minggu sekali. NPK 16-16-16 sebanyak setengah sendok makan selama 2 minggu sekali. Kemudian apabila cabang tersiernya sudah siap untuk dibuahkan, kita masuk kepada fase pupuk pembuahan atau generatif, Kang. Cirinya apa tuh Kang? Cirinya, Tersier sudah siap dibuahkan. cirinya pertama ukuran tersiernya sudah sebesar kira-kira ukuran pensil. Kemudian batangnya sudah mulai masuk ke coklatan. Oke. Nah, kalau sudah ciri-ciri tersebut terlihat, kita masuk pada pemupukan generatif. Kita menggunakan MKP, KNO3, dan boron. MKP-nya 2 sendok makan, KNO3-nya 2 sendok makan, dan boronnya 1 sendok makan. Oke. Pemberiannya Kang? Pemberiannya 1 minggu sekali, Kang. Nah ini dosisnya kita agak tinggi karena kita tanam di tanah langsung, Kang. Beda kalau kita tanam di pot atau tambulapot, dosisnya bisa kita kurangi. Setengahnya mungkin ya? Dosisnya setengahnya, betul. Oke. Itu tadi MKP, KNO3 putih, dan boron itu dikocor atau ditabur atau gimana Kang? Mangga silakan. Jadi kalau Bapak Ibu memang jumlah tanamannya tidak banyak, terus bisa melakukan dengan cara dikocor. Diaduk dengan air kurang lebih 5 liter, kemudian disiramkan. Tapi kalau kita yang tanamannya banyak supaya praktis, bisa kita tabur aja Kang. Kita tabur, tunggu 30 menit sampai 1 jam, kemudian kita siram. Kemudian setelah aplikasi pupuk pembuahan atau pupuk generatif, kapan pangkas pembuahannya Kang? Untuk pemangkasan pembuahan itu setelah kita berikan pupuk generatif sebanyak 4 kali. Berarti kurang lebih 1 bulan 1 minggu dari awal kita memberikan pupuk generatif, tanaman anggur sudah bisa kita lakukan pemangkasan. Sobat Agro dan Sobat Lapak Bibit di seluruh Indonesia, demikian tips bagaimana cara agar tanaman anggur lebih cepat berbuah. Ingat, kuncinya batasi percabangannya. Jangan dibiarkan percabangannya tumbuh gondrong atau banyak. Kemudian lakukan Excel break. Kemudian ikuti pemupukannya yang telah kami sampaikan tadi. Nah, insya Allah tanaman anggur akan lebih cepat berbuah. Video berikutnya kita akan praktekkan cara pemangkasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.